Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Tjandra. Mutasi rotasi jabatan eselon 1 di Kejaksaan Agung ini adalah hal yang biasa, sehingga tidak ada kaitannya dengan kasus perkara atau hal lain. Pemirsa, Anda kembali di Prime Talk. Sejumlah aparat hukum terseret dalam kasus Joko Tjandra, mulai dari oknum polisi, kejaksaan, hingga pengacara. Namun saat ini baru kepolisian yang telah melakukan gelar perkara tindak pidana, yaitu kasus surat jalan Joko Tjandra dan kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice atas nama Joko Tjandra. Kalau misalnya kita melihat oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus Joko Tjandra ini, mulai dari Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri, yang statusnya saat ini adalah tersangka, dan dia diduga bertanggung jawab atas pelarian terpidana Joko Tjandra, dan kasus yang menjeratnya adalah kasus penerbitan surat jalan terpidana Joko Tjandra sekaligus surat bebas COVID untuk Joko Tjandra. Kemudian yang kedua adalah Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo yang merupakan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, bahwa statusnya saat ini dimutasi sebagai analis kebijakan utama, kemudian diduga melanggar kode etik dengan meminta penghapusan status red notice begitu, dan juga dia juga diduga menerima gratifikasi penghapusan red notice tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Statusnya adalah dimutasi sebagai analis kebijakan utama Irwasum Polri, kemudian dianggap melanggar kode etik dan lalai mengawasi anak buahnya, dan kasusnya adalah dugaan gratifikasi penghapusan red notice terpidana Joko Tjandra. Kita juga tahu ada pengacara atau kuasa hukum dari Joko Tjandra yang statusnya saat ini tersangka, yakni Anita Kolopaking. Ia diduga memalsukan dokumen kesehatan dan surat keterangan COVID-19 Joko Tjandra dan memberi pertolongan kepada buron. Kemudian yang terakhir adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang merupakan Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Nah, statusnya adalah dicopot dari jabatan struktural namun tidak dipecat. Nah, dia diduga melanggar kode etik karena keluar negeri berkali-kali tanpa izin pimpinan. Diduga pada tahun 2019 yang lalu bertemu dengan Joko Tjandra dan Anita Kolopaking di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, di kepolisian pun sudah ada 2 kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan, yakni kasus surat jalan palsu untuk Joko Tjandra dan juga kasus dugaan gratifikasi untuk penghapusan red notice. Sementara di kejaksaan belum ada kasus yang naik dalam tahap penyidikan, saat ini masih penyelidikan begitu. Nah, saya akan kemudian mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dan berdiskusi dengan 2 orang narasumber. Ada Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, dan juga Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3. Kami sudah berusaha untuk mengundang juru bicara ataupun perwakilan dari Kejaksaan Agung, namun belum ada respon hingga acara ini dimulai. Saya akan ke Pak Barita terlebih dahulu dari Ketua Komisi Kejaksaan. Bagaimana Anda melihat respon dan juga langkah dari Kejaksaan Agung yang sebatas mencopot Jaksa Pinangki, tidak memecat, dan merotasi 3 Jaksa Agung muda, walaupun Kejagung menegaskan bahwa rotasi ini tidak ada kaitannya dengan kasus Joko Tjandra. Apakah langkah ini, merotasi dan juga hanya mencopot, cukup? Ya, selamat malam Mas Roring. Ya, saya kira ada 2 poin di situ. Yang pertama, substansinya dulu ya. Substansinya kan yang dilaporkan kepada kami adalah tindakan oknum jaksa P bertemu terpidana buron. Itu satu. Yang kedua, oknum jaksa di Kejari, Jakarta Selatan yang juga bertemu dengan penasihat hukumnya. Kan 2 itu substansi yang dilaporkan ke kami. Jadi karena itu maka yang kedua, masalah rotasi di tingkat Jaksa Agung Muda di Kejaksaan, saya kira apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung dan Kapus Kepenkom itu relevan, bahwa itu tidak terkait ke soal ini. Karena sampai dengan sekarang Komisi tidak pernah menerima laporan pengaduan atau menerima adanya indikasi ada keterkaitan kedua fokus
substansi masalah tadi dengan mutasi di lingkungan Jaksa Agung Muda yang tadi disebutkan. Jadi itu dua hal yang terpisah yang saya kira tidak bisa dikaitkan agar tidak bias substansinya. Begitu Mas Rory. Rita, kalau misalnya kita melihat apakah mungkin Jaksa Pinangki berjalan atau bergerak sendiri di saat jabatannya tidak terlalu tinggi begitu. Eselon 4 di tingkat kejaksaan kepala, kalau misalnya saya baca di sini adalah Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Sehingga sanksi bagi dia saat ini hanyalah pencopotan, bukan pemecatan. Mungkinkah seorang Jaksa Pinangki bekerja sendiri? Ya itulah yang harus didalami. Sebab ada 3 persoalan hukum dalam kasus ini. Pertama, persoalan hukum administrasi, yaitu disiplin pegawai negeri sipil dan aturan mengenai jaksa kalau dia bepergian ke luar negeri tentu harus izin pimpinan. Itu sudah dilakukan dengan hukuman disiplin tingkat berat berupa pencopotan jabatan struktural. Apakah bisa selesai sampai di situ? Saya kira tidak, karena masyarakat anti korupsi melaporkan terpidana buron bertemu dengan oknum jaksa P dan penasihat hukum, itu kan tidak boleh seorang jaksa bertemu terpidana buron. Tugas jaksa itu adalah melakukan eksekusi, menangkap dan melaporkan. Tetapi kalau dia bertemu terpidana buron, itu apa urusannya? Apakah itu dilaporkan dan apakah ditindak? Saya kira ini adalah ranah pidana umum. Oleh sebab itu, kepolisian sudah menetapkan penasihat hukum sebagai tersangka. Tentu karena 1 dari 3 orang yang ada di foto yang dilaporkan ke kami sudah ditetapkan tersangka, yang 1 lagi oknum jaksa P, tentu ini juga ada keterkaitan. Itulah memerlukan pendalaman dan itu adalah ranah penyidik pidana umum dalam hal ini kepolisian. Artinya Yang ketiga, menurut Anda Pinangki ini layak khusus. ditersangkakan, Pak Barita? Ya, bukti permulaan kan sudah ada. Ada foto bertemu, kemudian penasihat hukum sudah jadi tersangka. Oleh sebab itu, proses pro justisia akan membuat terang masalahnya. Jadi artinya pemeriksaan oknum jaksa P di kepolisian itu akan sangat membantu apakah cukup bukti bahwa oknum jaksa P melakukan pelanggaran hukum pidana atau tidak. Itu kan bisa diperoleh lewat penyidikan. Bukti-bukti awal dugaan kan sudah ada, itulah yang beredar sekarang. Dan itulah yang menjadi concern komisi, karena komisi melakukan pengawasan pemantauan dan kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik, supaya kami bisa menganalisis sejauh mana apa indikasi perbuatan itu, kemudian tentunya kami akan lakukan sesuai saluran hukum yang dibolehkan oleh peraturan presiden kepada komisi. Saya akan ke Mas Arsul sekarang. Ini sulit untuk menerima bahwa apabila nanti yang melakukan, kalau misalnya pun ini masuk ke ranah pidana begitu yang Jaksa Pinangki ini, sulit menerima bahwa dia bekerja sendirian. Menurut Anda Mas Arsul, haruskah Kejagung juga menindak secara serius, secara komprehensif siapa-siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana yang menurut Pak Mahfud MD ini mengatakan ini pelanggaran hukum pidana yang gamblang yang dilakukan oleh oknum penegak hukum baik di kepolisian maupun kejaksaan? Terima kasih Mas Rory ya. Dari apa yang selama ini kami ikuti dari DPR, Komisi 3 khususnya, maka kami memang melihat bahwa respon Kejaksaan Agung ya dan juga respon Komisi Kejaksaan itu memang berbeda dengan respon kepolisian di dalam menyikapi kasus-kasus yang saya sebut saja sebagai kasus turutan dari Joko Chandra ya. Kalau tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Barita tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau dan teman-teman di Komisi Kejaksaan, saya menjadi heran gitu loh. Lantas untuk apa ada Komisi Kejaksaan kalau tidak kemudian melakukan inisiatif? Ya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi Komisi Kejaksaan itu juga melakukan pengawasan. Nah, memang ketika konteks pengawasannya itu dugaan tindak pidana, dan itu tindak pidana yang kelihatan itu sementara tindak pidana umum, memang kewenangan ada di kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, karena itu mestinya paling tidak untuk menunjukkan sikap responsif terhadap kasus tersebut, ya. Hemat saya mestinya kalaupun tidak pimpinan kejaksaan, Komisi Kejaksaan berinisiatif melaporkan kepada Barreskrim Polri.
Ya, Saya minta jadi pendapat jangan dulu, malah Bang Arsul. menunggu, Mohon maaf. malah siapa segala macam. Saya coba minta pendapat Pak Barita. Pak Barita, tanggapannya Pak. Ya, saya sangat respect kepada usulan Pak Arsul Sani. Itu dalam proses yang kami lakukan, Pak, karena kami sudah mengundang yang bersangkutan 2 kali supaya didengarkan penjelasannya atas laporan pengaduan masyarakat yang sampai ke komisi. Namun sampai dengan panggilan pendengar informasi kedua, yang bersangkutan tidak hadir. Oleh sebab itu tentu kami akan melakukan langkah-langkah itu. Tapi tentu dalam rangka objektivitas dan komprehensivitas satu masalah, kami juga berkewajiban untuk mendengar yang bersangkutan. Jadi dalam tahapan itulah sesuai dengan peraturan presiden, kami tentu apabila ada indikasi pelanggaran pidana umum, kami akan laporkan ke kepolisian sesuai dengan apa yang diaturkan di sana. Jadi benar sekali, kami sependapat dengan itu. Namun tentunya supaya Komisi Kejaksaan tidak dianggap sewenang-wenang, tentu apa yang kami mintakan supaya yang bersangkutan memberikan penjelasan itu adalah tahapan agar terang apa yang akan kami sampaikan selanjutnya. Itu. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan itu juga sedang kami tunggu supaya komprehensif data dan informasi yang kami sampaikan. Begitu, Mas Rory. Mas Arsul, silakan Mas, tanggapannya Mas. Ya, saya bersyukur kalau Komisi Kejaksaan paling tidak punya komitmen untuk kemudian membawa ini tidak sebatas pada soal-soal promosi dan mutasi di internal ya dengan demosi yang bersangkutan. Tetapi itu yang kita inginkan. Kami berharap di Komisi 3 justru momen kasus Jaksa Pinangki ini adalah momen untuk menaikkan ya kapasitas dari Komisi Kejaksaan. Tanpa sekali lagi mengurangi rasa hormat, saya ingin menyampaikan Komisi Kejaksaan ini kan seolah-olah selama ini seperti ada tidak menggenapkan, tidak ada juga tidak mengganjilkan, ya. Karena barangkali perlu lebih proaktif, perlu lebih juga progresif di dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Toh kalau orang dilaporkan itu bukan berarti bersalah. Asas praduga tidak bersalah kan tetap melekat di sana. Mas Arsul, artinya apa yang Anda sarankan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan saat ini? Karena Anda tadi mengatakan respon dari 2 institusi ini sangat berbeda dalam menyikapi skandal Joko Chandra dan juga dugaan keterlibatan oknum penegak hukum di kedua institusi ini. Kalau menurut saya, Kejaksaan Agung kan dalam tataran etik administratif sudah melakukan langkah dengan demosi yang bersangkutan. Nah, kalau terkait seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, ya ada indikasi atau dugaan tindak pidana, ini baru indikasi atau dugaan ya, belum tentu juga terbukti. Karena ini adanya di ranah tindak pidana umum, maka ya dilaporkan, diserahkanlah kepada Bareskrim. Di kita ini kan ada ewoh pakewoh. Meskipun Bareskrim itu langsung punya kewenangan, tapi kalau menyangkut penegak hukum lain kan juga perlu lampu hijau dari pimpinan lembaga penegak hukum lain itu, ya. Nah, jadi inilah yang kami berharap di DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terhadap rumpun kekuasaan eksekutif untuk bisa bersikap progresif di dalam melangkah ya terkait dengan kasus turunannya. Artinya ya sudah Kejaksaan terbuka untuk kepolisian menyelidiki kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum jaksanya, begitu? Ya paling tidak ya Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan berstatement silahkan kalau Bareskrim Polri ingin melakukan penyelidikan terhadap jajaran saya ya terkait dengan kasus turutan Joko Chandra ini. Begitu. Baik. Ya paling tidak. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Argo menjelaskan kasus ini sudah berlanjut ke tahap penyidikan. Namun ia tidak menyebutkan siapa tersangka dalam kasus ini. Penyidikan itu. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara
terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Tjandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya sudah ada 2 kasus yang dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan oleh polisi. Yang pertama adalah kasus surat jalan palsu dan sudah ada tersangkanya begitu, dan yang kedua adalah kasus dugaan gratifikasi untuk penghapusan red notice. Saya akan sekarang melanjutkan perbincangan kita. Saya akan kembali ke Pak Barita. Pak Barita, ini yang kemudian membuat publik gagal paham begitu. Kita tahu fakta bahwa Kejaksaan Agung gagal menangkap Joko Tjandra, sementara salah satu jaksanya malah menemui si buron di Malaysia di tahun 2019 yang lalu. Ini kemudian membuat kita bertanya-tanya dan juga gagal paham. Menurut Anda, apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Baik, nampaknya kita mengalami gangguan teknis sebentar, pemirsa. Dengan Pak Barita kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Barita. Saya akan ke Mas Arsul dengan pertanyaan yang sama. Mas Arsul, menurut Anda apa yang terjadi? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah kalau publik menduga bahwa ini pasti ada apa-apanya, ini pasti ada jaringan di penegak hukum yang katakanlah turut berperan sehingga Joko Tjandra ini selama ini tidak bisa ditangkap dan dibawa kembali ke Indonesia. Jadi kalau ada persepsi seperti itu, maka menjadi wajar, dan persepsi itu kemudian seperti menemukan pijakan kebenarannya ketika misalnya ada surat tugas yang dikeluarkan oleh pejabat Barreskrim yang sudah menjadi tersangka, ada jaksa yang sampai 9 kali, bayangkan, kalau dia 9 kali keluar negeri tanpa izin atasan untuk bertemu orang biasa, barangkali itu hanya sekedar pelanggaran administrasi kepegawaian, disiplin kepegawaian. Tapi ini bertemu dengan seorang buronan, ya. Ini kan luar biasa. Jadi mestinya menurut saya ini sekali lagi momen untuk bersih-bersih lah di lembaga penegak hukum dan memberikan message yang jelas kepada seluruh jajaran penegak hukum bahwa bermain-main dengan buronan, dengan orang yang sedang berhadapan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, itu akan ditindak dengan keras. Nah, kepolisian saya lihat sudah cukup memberikan sign yang seperti itu. Kita tinggal menunggu kejaksaan saja. Mas Arsul, apakah Anda khawatir bahwa nanti Jaksa Pinangki akan dalam tanda kutip ya sudah menjadi tunggal begitu? Ya kan begini, Jaksa Pinangki ini kan seorang jaksa yang paham hukum. Tentunya kalau kemudian ada proses hukum terhadap dirinya dan sekali lagi ada bukti-bukti yang cukup dan kemudian itu melibatkan pihak lain, tentu dia kan juga bisa mengajukan misalnya permintaan untuk menjadi justice kolaborator dan sebagainya gitu, dan itu harus dipertimbangkan kalau memang seperti itu. Jadi tidak boleh juga semuanya ya, baik terhadap penegak hukum dari institusi manapun ya terjadi limitasi terhadap proses hukum atas mereka yang terlibat. Saya akan terakhir ke Pak Barita. Lantas apa yang akan diinisiasi oleh Komisi Kejaksaan untuk ini sebagai momen bersih-bersih internal Kejaksaan Agung? Ya, saya kira tepat sekali apa juga yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani, dan itu sedang kami lakukan. Karena komisi kan harus bekerja dalam objektivitas dan komprehensivitas semua hal-hal yang diperlukan. Seperti saya sebutkan tadi, kami sudah 2 kali mengundang oknum Jaksapi untuk didengar penjelasannya. Tapi sampai dengan undangan kedua, beliau tidak hadir. Namun tentu tugas komisi akan berjalan terus. Artinya asas kepatutan sudah kami lakukan. Tentu langkah-langkah usulan pada proses penegakan hukum pidana umum, pidana khusus yang sudah ditangani kejaksaan dan administrasi itu harus berjalan berbarengan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas terhadap kejaksaan sendiri. Marwah dan martabat institusi harus
dan penegakan hukum di negara hukum berjalan. Saya kira Baik. Komisi Kejaksaan dengan hal tersebut, dan itu juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat dan khususnya Komisi 3 DPR agar dapat melaksanakan langkah-langkah pengawasan Baik. juga dan hal-hal yang lebih baik ke depan sehingga masalah ini bisa diselesaikan, yang bersalah harus Terima ditindak kasih, Pak tegas. Barita. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan audio, tapi kami sudah berhasil menangkap poin Anda dan kita tunggu saja akan seperti apa nanti keseriusan dari Kejaksaan Agung dalam menggunakan momen ini sebagai bersih-bersih institusinya secara internal. Dan kami pun perlu menginformasikan sekali lagi bahwa kami telah berusaha untuk mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung, namun Kapuspen maupun perwakilan dari Kejaksaan Agung tidak memberikan respon dalam undangan kami untuk melakukan wawancara pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Prime Talk malam hari ini, pemirsa. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.